Jangan sampai kita menjadi congkak sombong karena kita pikir dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami itu adalah karena usaha saya, itu adalah kemampuan saya semata, sehingga campur tangan Tuhan kita hilangkan. Good morning, good readers. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap optimis dalam menghadapi segala situasi, supaya kita semakin takut akan Tuhan, semakin taat akan Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan merenungkan dari 1 Tawarikh pasal 3, ayat 1 sampai dengan yang ke-24. Ya, ini masih turun-keturunan gitu ya, masih dilanjutkan ya, jangan bosan-bosannya untuk membaca. Kali ini penulis Tawarikh melanjutkan dengan anak-anak Daud yang lahir di Hebron dan Yerusalem, di ayat yang ke-1 sampai dengan 9. Keturunan Salomo dari sebelum sampai tibanya pembuangan, ayat 10 sampai dengan yang 16. Nah, yang pembuangan itu maksudnya kalau good readers baca di dua raja-raja pasal yang terakhir, itu kan mengalami pembuangan ya ke Babel. Nah, itu maksudnya masa pembuangan. Serta keturunan Yekonya atau Yoyakin gitu ya, selama dan sesudah pembuangan, di ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-24. Nah, yang pertama dulu kita lihat. Penulis Tawarikh mendaftarkan anak-anak Daud secara lengkap di Hebron dan Yerusalem. Ini dimaksudkan untuk membedakan keturunan Daud secara umum dari keturunan khusus yang akan menjadi raja-raja. Kedua, Salomo difokuskan di ayat ke-10 sampai 16. Tidak seperti dalam kitab raja-raja. Penulis Tawarikh tidak melaporkan perselisihan antara Salomo dan Adonai. Kita bandingkan di 1 Raja-Raja pasal 1 dan pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua. Dari sudut pandang penulis, pelimpahan takhta dari Daud kepada Salomo berjalan mulus sesuai rencana Allah. Jadi tidak ada konflik-konfliknya ditulis sama si penulis ini, agak beda dengan penulis raja-raja begitu. Nah, yang ketiga, anak-anak Yekonya ayat yang 17 sampai dengan 24. Ia disebut orang kurungan karena diangkut ke Babel. Nah, kemarin kita baca itu ya. Penulis Tawarikh tahu bahwa Allah telah menolak keluarga Yekonya sebagai garis keturunan raja. Nubuat ini membuat orang bertanya-tanya tentang keturunan Yekonya setelah pembuangan. Apakah garis keturunan lain dari Daud harus mengambil alih tahta kerajaan? Dalam silsilah ini, penulis Tawarikh menegaskan bahwa Allah telah mengangkat kutuknya dan menegakkan kembali garis keturunan Yekonya sebagai sarana pengharapan kerajaan Israel. Yekonya sendiri dilepaskan dari penjara Babel. Kita bisa bandingkan di 2 Raja-Raja 25 ayat 27-30. Keturunannya Zerubabel adalah pemimpin komunitas pasca pembuangan. Kita bisa lihat di Esra 1 ayat 1 sampai dengan 13. Bahkan Allah menyebut dia sebagai cincin materai. Bisa bandingkan Hagai 2 ayat 24. Ini secara langsung membalikkan kutuk terhadap Yekonya kalau kita bandingkan dengan Yeremia pasal 22 ayat 24. Jadi Zerubabel memang tidak pernah menjadi raja, tetapi penulis Tawarikh mengakhiri silsilah kerajaannya dengan Yerusalem sebagai fokus. Ayat 19 sampai 24. Jadi bangsa Israel harus menaati perintah Allah untuk menempatkan keturunan Daud yang diwakili oleh keluarga Zerubabel sebagai kepala bangsa agar mendapatkan berkat. Jadi kita bisa melihat di sini memang Zerubabel tidak pernah jadi raja seperti dari Yekonya sampai ke Zerubabel tidak pernah jadi raja. Tetapi tetap Zerubabel dipakai Tuhan sebagai garis keturunan secara tidak langsung untuk melanjutkan Daud begitu. Nah, good readers, kalau kita baca begini, kita renungkan begini, ini apa hubungannya dengan saya begitu ya? Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang dicatat oleh 1 Tawarikh ini. Kalau boleh kita renungkan, bahwa setiap peristiwa kehidupan pasti Tuhan memiliki maksud. Pasti Tuhan memiliki tujuan. Ini yang kadang-kadang kita tidak tangkap. Demikian juga dengan garis-garis keturunan yang tadi gitu ya. Fokusnya si ini, fokusnya si ini, fokusnya si ini. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat, semua itu ada campur tangannya Tuhan dalam sejarah kehidupan kita. Demikian juga dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Semuanya itu ada campur tangan Tuhan. Penulis Tawarikh melihat hal ini. Tidak diperinci memang konflik-konflik yang terjadi, tetapi jadinya begini gitu ya. Kenapa dia buat kesimpulan-kesimpulan begitu? Karena dia yakin ini ada campur tangan Tuhan.
Kalau tidak ada campur tangan Tuhan, maka semuanya berantakan, hancur lebur, gitu ya. Demikian juga dengan kita, saya rasa. Apakah kita sering merenungkan, memaknai peristiwa-peristiwa kehidupan kita? Ini adalah campur tangan Tuhan, atau tidak sama sekali. Misalnya, sederhana, ketika kita sakit, apakah kita langsung berpikir, Tuhan, apa tujuan Engkau ketika aku mendapatkan kesakitan ini? Pasti Tuhan punya tujuan. Pasti Tuhan memiliki nasihat kepada kita. Misalnya kita sakit. Ya nasihat sederhananya adalah, ayo jaga kesehatan, misalnya begitu. Misalnya kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Kita tanya, Tuhan, apakah Engkau ingin menjadikan aku saluran berkat bagi orang lain ketika aku mendapatkan berkat yang sangat besar ini? Dan lain sebagainya. Jadi good leaders, setiap kehidupan, peristiwa-peristiwa kehidupan kita, jika kita maknai, ada campur tangan Tuhan di situ, maka kita akan terkagum-kagum. Kita akan merenungkan dan terkagum-kagum. Oh, luar biasa Tuhan. Campur tangan Engkau dalam kehidupanku, karena aku bisa membangun ini, aku bisa melakukan ini, aku bisa bekerja seperti ini, dan lain sebagainya. Ini semua adalah campur tangan Engkau. Sehingga yang kita hasilkan setiap hari adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan inginkan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi congkak sombong karena kita pikir dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami itu adalah karena usaha saya. Itu adalah kemampuan saya semata. Sehingga campur tangan Tuhan kita hilangkan. Hati-hati. Penulis 1 Tawarikh mengingatkan kita, yang dicatat itu adalah orang-orang yang mau bersedia mencampurkan Tuhan, gitu ya, boleh saya bahasanya sederhana ya. Tuhan ikut serta dalam kehidupannya, sehingga mereka bisa melihat bahwa ini semua adalah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.